Baik, sebelumnya Pak, izin kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai penggunaan herbisida di ladang ini. Sebelumnya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak dengan nama siapa Pak? Selamat. Pak Slamet. Oke, dengan usia berapa Pak? 39. Nah, oke Pak. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan itu Pak mengenai luasnya nih Pak. Kira-kira Pak, yang Bapak kelola nih sekarang dia ada di luas berapa dia Pak? 6.000 meter. 6.000 meter Pak. Kalau untuk sudah waktu berusaha tani itu udah dari kapan tuh Pak? Dari udah berapa tahun ya? Udah lama lah, udah 7 tahunan. 7 tahun lebih ya Pak ya. Nah, tahun penanaman terakhir tuh kapan Pak? Apakah baru atau tahun penanaman terakhir nih? Ini masih ladang baru lah ya. Ladang baru. Jadi tanaman baru. Masih tanaman baru ya Pak ya. ladang Umurnya sudah sekitar berapa itu tanamannya itu Pak? Ini umur masih sekitar tanaman jagung ini ya, tanaman jagung sekitar umur 1 minggu. Baru 1 minggu ya Pak ya. Kalau untuk frekuensi penanaman per tahun Pak, frekuensi penanaman per tahun itu berapa kali? 1 kali, 2 kali atau 3 Kalau kali? jagung dia bisa 3 kali. Bisa 3 kali ya Pak ya. Kalau untuk jagung. Kalau untuk jagung dia bisa 3 kali. Ya. Nah, untuk rotasi Pak, selain tanaman jagung, apalagi Pak tanaman yang biasa dibudidayakan? Tanaman palawija lah, seperti timun, kacang panjang, padi. Padi ya Pak ya. Ya. Kedelai kok, kedelai nggak Kalau ada ya kedelai Pak di ya? sini nggak ada. Kurang ya Pak ya. Di sini pun nggak pernah tanam kedelai, kacang hijau nggak pernah. Oke Pak, baik, kita langsung ke apanya Pak, kebiasaan dan efektivitas penggunaan herbisida. Pertanyaan pertama itu Pak, frekuensi penggunaan herbisida ke musim tanam itu biasanya berapa kali Pak? Kalau untuk jagung dia minimal dia sampai panen itu sekitar 4 kali pompa dia. 4 kali Pak? Ya. 4 kali. Untuk pemompaan 2 kali, untuk 2 kali pompa racun rumput. Racun rumput ya Pak? Nah, yang kedua dia hama. Hama. Nah, kemudian Pak, untuk ini Pak, pernah nggak Pak mengalami penurunan efektivitas dari herbisida tersebut? Herbisidanya menuruni aktivitas dari produksi tanaman budidayanya Pak? Nah, kalau untuk herbisida dia nggak ada tergantung di masalah tanaman ya. Tidak ada ya Pak? Tidak ada, cuman itu tergantung cuaca. Dia kalau sering hujan, untuk tanaman jagung dia pertumbuhannya agak lama. Agak lama ya Nah, Pak? kalau pas musim hujan. Beda kalau dia jarang-jarang hujan, makin bagus pertumbuhan jagung. Oke Pak. Nah, kemudian yang ingin kami tanyakan tuh Pak, kalau penggunaan herbisida itu dari jenis atau merek apa Pak biasanya orang Bapak gunakan? Kalau untuk dibilangkan herbisida itu mereknya nggak bisa kita pastikan ya, karena macam-macam. Oh, macam-macam, Pak. Macam-macam merek itu dia. Nah, kalau untuk bahan aktif ada yang sama abamectin benzoat, ada sagribit. Kalau sagribit lupa pula saya bahan aktifnya ya. Itu sama abamectin benzoat itu sagribit. Abamectin Itu untuk obat ulat ya. Itu obat-obat. Kalau Herbisida paraquat yang dia langsung kontak itu pakai Pak? Herbisida paraquat? di sini jarang ya dipakai itu. Jarang ya Pak ya? Kalau di sini rata-rata yang untuk jagung sagribit. Sistemnya apa ya? Jadi dia disemprotkan herbisida, keesokan harinya dia nggak langsung kering ya Pak ya rumputnya ya? Dia kayak nunggu beberapa hari. Kalau untuk racun rumput dia minimal dia 4 hari baru nampak kuning. 4 hari ya Pak ya? 4 hari dia baru nampak kuning. Ya, kalau rumput ya. Kemudian Pak, pernah nggak Pak melakukan aplikasi herbisida yang ada dia malah salah sasaran Pak? Dia malah terkena ke tanaman budidayanya dan apa dia Pak? Nah, itu tergantung petaninya. Kalau yang petani yang kurang paham bisa salah pemakaian. Tapi kalau yang udah biasa, udah tahu. Udah tahu ya Pak ya? Ini batas tanaman kita jagung sama palawija yang lain, kita udah tahu. Nah, obat ini yang untuk jagung yang mana, untuk yang timun kacang panjang yang mana. Nah, harus kita pastikan gitu. Oke, begitu Pak. Oke, coba. Pak, aku nyala dikit ya Pak. Ya. Biasanya penyemprotan herbisida ini sesudah tanaman budidaya atau sebelum? Kalau untuk rumput ya, kalau untuk rumput ada yang habis tanam besok langsung dipompa. Karena dia untuk pertumbuhan biar agak lambat rumput, biar pertumbuhan jagung bisa naik. Terus yang kedua, campur sama jagung semua rumputnya sekali pompa. Jadi jagung tumbuh, rumput mati. Jadi kira-kira Pak untuk sekali semprot dosisnya berapa Pak? Kalau untuk dosis untuk rumput ya, kalau untuk rumput untuk yang dicampur sekalian batang jagungnya hidup dia itu 1 liter untuk 8 tangki 9 tangki. 1 liter herbisida itu untuk bisa 8 tangki ya Pak ya? 8 tangki. Jadi Pak di sini penggunaan penyemprotannya itu masih dia yang gimana Pak? Masih yang menggunakan knapsack manual atau yang udah apa dia? Main pompa itu ya Pak ya? Masih elektrik. Oh sudah elektrik ya Pak ya? Di sini elektrik semua. Sudah elektrik berarti ya Pak ya?
Eh, kemudian Pak, kami mau tanya Pak, kalau misalnya orang Bapak misalnya mau menggunakan herbisida itu mengambil informasinya itu Pak, itu sudah otodidak atau belajar masih ada belajar dari entah dari YouTube, kalau dari Instagram, dari mana Pak? Untuk tanaman jagung ya, itu udah nggak ada belajar lagi karena udah Mengerti tanamannya apa ya? jagung ya. Tapi kalau untuk dia untuk kena jamur upas, entah bule, nah itu masih ditengok juga dari YouTube. Masih nengok Nah, YouTube. nyari berarti ya, Pak, ya? solusinya lah gitu kan. Tapi kalau untuk bule dia nggak ada solusinya, dia memang dari cuaca terus dari bibit. Berarti kalau untuk bulai Pak, Bapak langsung pangkas gitu daunnya? Cabut lah, dicabut. Cabut. Makanya kalau sekarang ini yang sering terkena bule pioner 32. Pioner 32 ya Pak ya. Itu sering banyak bulenya. Kalau udah kena bule kita yang rugi karena dia udah nggak bisa berbuah lagi. Bisa rubah Harus kita cabutin semua. Berarti varietas yang biasa Bapak tanam apa? Ini varietas jagung. di sini rata-rata 32 yang pioner 32. Pioner 32. Karena hasilnya dia pun agak lumayan. Pioner 32 Tapi ya Pak. dalam masih sangat Nah, sensitif iya, untuk sensitif terkena untuk bulenya dia. Iya. Oke Pak, kemudian nih Pak, kita balik lagi yang tadi Pak. Dugaan penyebab. Kalau boleh tahu Pak, pernah nggak Pak terjadi penurunan, misalnya nih bulan pertama melonjak grafik produktivitas dari jagung, Penghasilannya gitu. masuk ke bulan ketiga tiba-tiba Sering, turun. sering. Itu biasa penyebabnya itu apa itu Pak? Penyebabnya itu tadi cuaca. Cuaca ya Pak ya. Hama. Kita terlambat mompa karena kesibukan kita kan bukan di ladang terus kan. Betul Pak. Nah, nanti kita terlambat mompa, dia masuk ulat tadi udah masuk, nah kan udah kena penyakit, udah rusak dia, baru kita pompa kan gitu. Nah, itulah penurunan penghasilan. Atau ada pengaruh dari gulma Pak? Ada pengaruh Ada. dari gulma ya Pak? Ada lah pengaruhnya. Kalau tanaman ini kalau kita udah terlambat mompa, dia udah rusak. Karena ulat entah hama tadi kan dia udah menyerang buah. Yang buah. Dia udah masuk ke dalam buah baru kita obatin. Jadi buah tadi udah rusak, ya udah nggak bisa dipanen. Dan Nah, udah makin nggak ada turun. harga Nah, jualnya, itu tadi. ya, Makanya kalau tanaman ini kita memang kalau jadwalnya mompa, ya kita pompa. Tapi kan karena kita petani ini kan nggak di situ aja sih penghasilannya kan. Kita kalau macam jagung ini kita bisa kita tinggal, kita cari penghasilan yang lain nah gitu. Jadi nanti sibuk pula kita sama kerja yang lain, sini lambat mompa kan gitu. Nah itulah buat apa? Memang kesalahannya pun dari petaninya juga sih memang. Karena terlambat mompa tadi, karena kesibukan yang lain juga sih memang. karena kesibukan yang lain ya, Pak, ya. Itu aja sih memang. Kalau penurunan soal pendapatan itu tetap menurun. Tetap pasti ada ya, Pak, ya. Nanti musim panen ini kita ngelonjak harga apa penghasilan, nanti tanaman kedua bisa turun harga apa penghasilannya. Oke, baik Doni. Pak, yang tadi kan Bapak bilang Bapak mengalami penurunan dari efektivitas herbisida sendiri. Itu Bapak cara mengatasinya, Bapak tambah dosisnya atau Bapak ganti bahan aktif Enggak, herbisidanya atau gimana? Pak? kalau untuk racunnya tetap sama sih mereknya, apa dosisnya pun sama. Itu tetap apa aja, cuman dia karena terlambat mompa aja dia. Nah, penurunannya karena terlambat mompa karena hama tadi udah masuk baru kita pompa gitu loh. Sebelum aturannya kan sebelum hama Diserang masuk dulu baru dia kita apa ya, Pak, pompa. Jadi dia masuk udah kena racun dia mati. Berarti mungkin karena telat Ya, aplikasinya. kita telat mompanya. Biasa kan dia kalau untuk jagung kan dia minimal dia 2 minggu sekali untuk hama ya. Dua Nah minggu itu sekali ya, Pak? 2 minggu Kalau sekali. untuk herbisida berapa kali Pak penyemprotan untuk herbisida? Untuk rumput? herbisidanya ini kalau rumput cukup ya punya tergantung tanaman juga ya apa Kalau lahannya rumput, juga Pak, ya. ya, Kalau biasa kalau yang memang lahannya nggak banyak rumput paling 2 kali mompa cuma. 2 kali per bulan ya Pak ya? Pokoknya dari awal nanam sampai panen cuma 2 kali lah. 2 kali semprot Ya berarti 2 kali Pak, ya? mompanya. Itu di awal aja atau di awal sama Dari di akhir? awal lah, dari awal sampai dia umur 40 hari. Nah itu pompa kedua. Mau masuk masa generasi masa Karena kan udah umur 40 dia rumput tadi kan yang dari pertama tadi udah mulai tumbuh dia. Itu pun ada juga yang 40, ada juga yang dia cuman 2 minggu terus dipompa. 2 minggu ya. Tergantung pertumbuhan rumput juga dia. Kalau dia jarang hujan, jarang tumbuh rumput. Tapi kalau udah sering hujan, itulah rumput yang makin banyak. Jenis rumput Pak yang paling banyak ini yang mengganggu tanaman jagung ini Pak biasanya. Jenis rumput yang gimana dia Pak? Itu Teki jenis rumput teki satu. ya? Teki ya Pak ya. Terus
lulangan satu. Ulangan. Rumput Alang-alang lulangan. ada juga? Enggak, alang-alang enggak ada di sini, alang-alang enggak ada. Kalau lulangan itu bandotan itulah. Bandotan berarti apa? Kalau di sini namanya lulangan kan. Lulangan. Satu lagi sama yang sering kali apa namanya? Rumput beranjangan. Nah, itu dia yang sering kali di jagung. Itu dia rumputnya yang macam Ada berbulu. ada Oh, ada bulu-bulunya. bulu-bulunya Iya, ya, iya. Pak. Itu yang sering di jagung. Itu dia yang sering di jagung. Tapi Pak, menurut Bapak dengan penggunaan bahan aktif yang dari Bapak gunakan yang herbisida itu menurut Bapak efektif, seberapa efektif Pak gitu? Dia kalau untuk racun rumput jagung ini dia beda-beda ya. Macam konpei dia untuk di rumput beranjangan nggak mati. Oh iya. Nah, untuk yang apa matilah. Kalau untuk beranjangan dia nggak mati. Tapi kalau Cornelia beranjangan mati. Taki dia mati tapi dia bentar aja tumbuh. Nah gitu. Dia rumputnya beda-beda, nggak mesti kita pompa pakai ini dia langsung mati semua nggak. Beda rumput beda. Nah beda Oh, ya, gitu beda apa ya? beda racun. Iya Beda kalau di rumput jagung harus beda ya. racun, nggak bisa sama. Tapi beda lain dia kalau kita pompa pakai Roundup apa Gramaxon ya. Kalau Ya, Roundup dia itu Gramaxon. semua mati. Semua Gramaxon ya Pak. Tapi kan nggak mungkin kalau ada jagungnya itu kita pompa pakai Gramaxon kan Mati sama juga jagungnya jagungnya, Pak, ya. mati. Tapi menurut Bapak Pak, dengan penggunaan bahan kimia seperti itu kan Pak, yang herbisida kimia seperti itu, dengan hasil produksi ini gimana menurut Bapak Pak? Iya Pak, maksudnya apakah pengeluaran Bapak Iya. untuk herbisida itu lebih tinggi daripada Kalau Hasil untuk produksi ya? hasil produksi? kalau untuk Biaya sekarang apa? ini biaya lebih tinggi ya. Masih lebih tinggi biaya ya Pak ya? Karena racun saat ini semakin melonjak harganya. Bapak sebelumnya udah pernah belum mencoba untuk cobain herbisida nabati gitu Pak, atau Kalau dari nabati bahan di alami sini gitu? belum pernah ya. Karena di sini kita petani sini nggak mau nyoba-nyoba, nggak maunya gitu juga. Nanti kita coba, udah kita ngeluarkan biaya, tenaga kita apa nggak ada hasilnya gitu. hasilnya. Nah, Jadi itu yang mending pakai kita yang udah ada merek aja berarti ya, karena Pak, ya? di sini keseringan gitu. Banyak sih apa sales-sales itu datang kan pakai ini. Ternyata kita pakai nggak ada ampunya gitu. Nah iya Pak, kami kan belajar di pertanian Ya, seperti itu Pak. Kalau untuk yang sales-sales itu, mending nggak usah terlalu. Makanya di sini petani sini nggak mau dia nyoba-nyoba. Kalau yang itu dipakai udah itu aja. Karena dicoba pun capek tenaga, capek uang, Nggak ada hasilnya nggak hasil. ada gitu. Nah, makanya petani sini nggak mau. Gitu. Ya udah yang biasa-biasa aja yang dipakai, itu aja yang dipakai. Oke Pak, baik. Berarti intinya yang bisa kami dapat itu yang pertama itu tadi tuh Pak, dia itu orang bapak itu nyemprotnya itu pakai racun yang sistemik, berarti dia bukan kontak ya kan Pak. Kemudian dia 2 kali semprot dari awal sampai yang 40 hari tadi. Kemudian turun produksi itu nggak ada pengaruh dari penyemprotan herbisida ya Pak ya, itu dari Kalau cuaca memang sama kita rutin clima. mompa makin bagus. Terus yang ini tadi Pak, memang benar ya Pak ya, kalau memang dia biaya pengeluaran tuh masih lebih tinggi Ya, daripada masih biaya lebih tinggi. pendapatan berarti Pak. Baik Pak, izin kami di sini dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian ingin mewawancari Bapak mengenai pengendalian herbisida atau rumput-rumputan Pak di lahan Bapak. Pertama-tama kami ingin bertanya, nama Bapak siapa Pak kalau boleh tahu? Edi, Pak Edi. Baik, usianya Pak? 44 tahun. Oke, 44. Oke, baik. Kita langsung bertanya ke luas lahan Bapak. Kalau boleh tahu luas lahan jagung Bapak berapa ya Pak ya? Luas lahan yang tanam jagung lebih kurang 2000 meter. 2000 meter ya. Bapak sudah berapa lama berusaha tani jagung ini? Ya udah lama juga lah, petani ada sekitar 20-an tahun lah. 20 tahun ya Pak ya. Oke. Dalam setahun itu Pak bisa berapa kali Pak penanaman jagung itu? Kalau untuk jagung kalau dimudahkan bisa 5 kali. Oh, bisa 5 kali ya Pak ya. Kalau untuk jagung tua mungkin 3 kali lah. Oke. Berarti ini sekarang Bapak lagi bertanam jagung ya Pak ya? Iya. Kalau untuk tanaman rotasinya Pak selain jagung biasanya? Sayuran kayak kacang panjang lah. Kacang panjang kadang ada pari. Kayak ini kan ada tanaman terong, cuman itu gagal itu nampaknya. Oke, kalau setelah itu kita langsung ke pengendalian rumput atau gulmanya Pak. Bapak biasanya pakai apa Pak untuk mengendalikan rumput atau gulma itu? Pakai herbisida selektif. 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 Itu selektif tuh brandnya gitu Pak. Dia ada
merek dagangnya Pak? Merek dagangnya Kalaris, kadang Konpe, Bahan aktif apa tahu? bahan aktif nggak teringat pula. Kira-kira dosisnya berapa? Dosisnya lebih kurang sekitar 100 ml lah per tangki. Makanya untuk 1 liter dia dipakai lebih kurang sekitar 10 tangki. Itu Bapak cara aplikasinya Pak, dia dari sebelum penanaman atau Setelah tanam. setelah tanam ya Pak? Kalau herbisida selektif setelah tanam. Disemprot Minimal dia 20 hari setelah tanam. Secepat-cepatnya 15 hari setelah tanam. itu dipakai semprot gitu ya Pak? Semprot. Iya, semprot. Itu waktu aplikasinya Pak di sore hari atau di pagi hari Pak? Pagi hari. Pagi hari. Kalau herbisida selektif pagi. Terus kalau tahun penanaman terakhir jagung Bapak ini, tahun penanaman terakhir tuh Bapak komoditinya dari jagung ini ya Pak? Atau sebelum jagung ini Bapak nanamnya apa? Jagung juga. Ini jagung manis kan. Habis jagung manis juga, kalau itu habis jagung apa juga, jagung pakan ayam. Itu antara jagung jagung pakan sama jagung manis tuh herbisidanya sama nggak Pak kira-kira? Sama aja. Sama aja ya Pak. Terus Pak, kita selanjutnya frekuensi penggunaan herbisida Bapak per musim tanam itu berapa kali Pak? 1 kali aja 1 musim. Oh, 1 kali. Kalau untuk persiapan lahan pakai herbisida sistemik ya apa juga terhitung 2 kali lah, yang sistemik sekali, yang selektif sekali. Kalau selektif kan setelah tanam, kalau itu kan yang kayak apa, racun bakar ataupun racun sistemik yang sejenis Roundup kan kadang Yang sebelum langsung tanam. dia kontaknya itu ya Iya, Pak? sebelum tanam. Roundup, berarti pakai dari Roundup ya Pak? Iya. Ganti-ganti juga apa, kalau produknya nggak apa juga, tergantung gulma juga. Ini kan setelah Bapak semprot nih kan Pak, baik yang pertama maupun yang kedua kali itu Bapak pernah mengalami penurunan efektivitas dari herbisidanya sendiri nggak Pak? Sering, makanya kita rotasi, ganti-ganti. Setiap musim itu kita ganti dari produk lain. Ganti Nah, brandnya gitu ya iya, Pak? brandnya kita Bahan ganti. aktifnya Iya. gitu. Lantaran kan gulmanya nggak selalu ini terus tumbuh, gulmanya nggak satu macam. Kadang kalau kita pakai herbisida kayak misalnya yang dari Kalaris ataupun Konpe kan, nah, rumput gini kadang nggak mati, mati rumput yang lain kadang nggak mati, ganti Berarti lagi selanjutnya gulma yang ganti. tahan ya Pak? Iya, tergantung gulmanya lah, kita tengok kondisi gulma yang tumbuh. Lantaran kan masing-masing itu kan ada keunggulan masing-masing dia kan dari herbisida tadi. Bapak cara mengatasinya Bapak ganti herbisidanya gitu ya Pak? Ganti Iya. bahan aktif maupun brandnya ya Pak? Iya, brandnya kita ganti. Itu sama Bapak tadi juga rotasi tanam ya Pak? Kayak dari kan jagung, dari jagung ke tanaman sayuran. Tanam sayuran. Nah, tergantung musim lah, kalau musimnya ya tergantung mood juga. Iya. Pengen tanam sayuran, kadang tanam pare, timun kan. Bapak mengetahui informasi dari kayak yang sesuai nih herbisida sama kayak ini jenis teki-tekian itu Bapak dapat dari si penjual toko pertaniannya atau dari sesama kayak petani gitu? Dari pengalaman aja. Pengalaman. Nah, dari pengalaman. Kadang kan kita tahu pakai produk ini rumput ini nggak mati, sekali lagi kita ganti. Kalau rumput ini yang lebih banyak nanti kan jenis ini berarti harus pakai herbisida yang lainnya lagi. Selain menekan pertumbuhan gulmanya Bapak pakai herbisida, ada nggak Bapak kayak menggunakan secara manual atau yang lainnya Pak? Kayak Kalau- Bapak arit atau Bapak Kalau untuk tanaman jagung enggak, tapi kalau untuk tanaman sayuran ya baru dikoret lah. Ataupun kadang kan pakai mulsa kan kalau untuk tanaman sayuran. Entah tanam timun, entah pare kan. berarti kalau jagung dia full nyemprot aja ya Pak? Iya, semprot aja. Ini Pak, dari jagung ini varietasnya Bapak tahu nggak kira-kira Pak? Varietas atau benih jagung yang digunakan gitu Pak? Tahu. Tipenya itu varietas apa Pak? Kalau itu jagungnya itu Pioner 32. Kalau jagung manis ini apa? Pertiwi. Pioner 32, oh pakan ya Pak? Iya, pakan. Nah,
Kalau yang jagung manisnya Pertiwi. Itu Pak biasa kalau pakan itu dia satu buahnya aja atau kayak kan dekat rumah saya tuh ada dia sama dipanennya semua yang satu tumbuhan itu. Itu Bapak biasa panen Ya. buah. Tanam sisakan satu. Nanti kan dia satu pohon itu kan keluar 2. Jadi waktu masa janten itu istilahnya untuk apa itu yang di bawah diambil supaya buah besar, buah yang ditinggalkan ini besar kan yang atas. Yang bawah itu jual untuk ke sayur lah, jual janten. Ada. Kita kembali ke gulma tadi Pak. Tadi ditanya belum? Pada masa Pak penyemprotan itu apa pernah Pak dia berefek ke tanaman utamanya Pak? Ada juga yang ngepek ke tanaman utama. Biasanya penyebabnya apa Pak? Kadang kekerasan, dosis terlalu tinggi kan. Dosisnya ketinggian, agak stres juga dia tanaman tadi. Lagi? Udah. Itu berarti lama penggunaan Bapak pakai herbisida itu dari udah sekitar berapa tahun Pak? Kalau pemakaian herbisida selektif lebih kurang sekitar 15 tahun lah. Kalau yang sistemnya Pak? Kalau yang sistemik ya udah dari dulu, udah dari mulai belajar bertani udah kita pakai. Itu lebih 20 tahun gitu ya Pak? Iya. Itu untuk Bapak pengalaman, kalau untuk yang di lahan ini Pak itu berapa tahun? Kalau untuk lahan ini lebih kurang saya garap ini sekitar 10 tahun lah. Jadi kan Pak setelah kita Bapak semprot nih, jenis golongan gulma apa yang sering muncul atau menyerang di lahan Bapak? Kayak dari teki-tekian ya Pak? Teki-tekian kayak inilah jago-jagoan ini, kalau ada yang bilang padang teguh. Banyak macamnya ini rumput paling bandel ini. Ini Pak guna dari yang bambu ini apa Pak? Ini bambu ini bekas tanam kacang panjang. Kacang panjang iya. ya, kacang panjang. Malas aja bongkarinya. Soalnya kan Bapak biasa model rotasi sayur-sayuran Iya. ya Pak? Oke Bi, selamat siang Bi. Kami sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Sumatera Utara, mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Kali ini kami Bi, kebetulan ada dapat tugas case method Bi, atau studi kasus dari mata kuliah ilmu gulma Bi. Jadi nanti kami bakal wawancara Bibi seputar untuk penyiangan ataupun gimana cara Bibi mengatasi rumput-rumput ini Bi. Mungkin beberapa menit aja Bi. Iya, kami Iya Bi, sebelumnya akan dilanjut. Ada beberapa Iya. pertanyaan ya Bi? Iya Bi. iya. Ini luas lahan ubinya ini sekitar berapa Bi? Ini nggak sampai 2000, tapi dibuat 2000 sama jambu ini aturan 2000. Jadi dibayar upah traktornya selalu 2000. Jadi kami buat 2000 aja buat. Udah berapa lama nanam ubi ini Bi? Baru maksudnya umur ini. Inilah Komoditi yang ditanam ubinya di lahan ini udah berapa lama gitu? udah 2 kali sama ini. Dua kali tanam ya? Iya. Kalau frekuensi penanamannya itu Bi dalam 1 tahun bisa berapa kali? Nanamnya Iya. 2 kali. 2 kali ya? Cuma 2 kali karena ini umurnya bisa 3 kali. Umurnya ini 3 bulan. Berarti 3 kali. Ini ada kayak tanaman rotasinya nggak Bi? Kayak selain dari ubi ini sendiri? Jagung. Oh, Kacang jagung. panjang di sini, timun. Kalau kacang panjang bagus ini, timun. Kami buat gantian, nggak setahun itu bukan ubi aja. Nanti setelah ini jagung gitu. Oke, Bi. Kalau Bibi sendiri atas nama siapa Bi kalau boleh? Nama Dahlia. Usianya Bi? 5 tahun 73 berapa? 51 ya? 52. 52. 73. Nomor teleponnya Bi? Aku nggak udah rusak HP-nya, jadi belum bisa beli. Iya, Kita iya. tanya tentang ini seputar herbisidanya ya Bi? Hmm. Itu penggunaan herbisidanya pada 1 kali tanam itu berapa kali Bi? 2 kali tadi? Maksudnya nanamnya? Ya satu sekali panen, sekali Bukan Bi. Pengaplikasiannya Bi. Pengaplikasian herbisida. disemprotnya gitu Bu? Oh ini sampai panen nanti 5 kali dipompa. Pompa hamanya ini kan banyak ulat-ulatnya.
Kalau pompa untuk gulmanya, Bi? Iya, Gulmanya rumputnya 2 kali. Ini kan udah nanti ini menjelang dia udah mau panen sekali lagi nanti. Berarti dari pertama kali sampai dia menjelang panen ya, Bi? 2 kali ya, Bi? Iya, ini kan lagi pertengahan. Nanti setelah ini dibersihkan, taruh pupuk 2 kali. Baru nanti tunggu rumputnya baru tinggal mompa aja. Setelah Bibi disemprot gitu kan, Bi, dia ada nggak turun efektif dari semprotannya itu sendiri? Ada. Itu dia di bawah setahun ini atau di atas dari setahun ini, Bi? Turun efek semprotannya? Maksudnya tadi Kan ini udah Bibi semprot nih di iya. lahan. semprot apa ini sekarang? Ini Rumput semprot atau untuk hama? Herbisidanya, Herbisidanya. rumputnya, Bi. Iya. Herbisidanya. Itu dia di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun turun efektif dari semprot untuk rumputnya, Bi? Herbisidanya. Maksudnya gini, Bi, kalau misalnya Bibi semprotkan sekali untuk herbisidanya itu untuk gulmanya gitu, Bi, untuk rumputnya, apakah bakal setelah penyemprotan itu rumputnya bakal tumbuh lagi atau gimana gitu, Bi? Oh, tumbuh cuman dia nggak lama gitu. Tumbuh cuman kayak inilah. Ini belum tumbuh ini di gangnya ini. Udah sebulan yang lalu ini dipompa kan. Jadi di gangnya kan nggak di tengahnya ini, itulah yang saya bersihkan. Itu dia rumputnya tahan sendiri atau salah dosis gitu, Bi? Penyebabnya? Dia dosisnya berlebih atau kurang? Dia bukan berlebih berkurang karena ini memang nggak bisa disemprot di tengahnya ini. Cuma kalau disemprot nanti ubinya mati. Jadi di tempat ubi barisannya ini dia nggak kena. Jadi ininya lah, Paritnya gitu. gitu. Iya. Mungkin karena gini ya, Bi, ini ubi jalar gitu ya, Bi. Iya. Jadi untuk Kecuali kalau jagung kan bisa dipompa semua. benar-benar. Nah, ini kayaknya belum ada untuk obat dipompa sama untuk ubinya ini gitu. Jadi kira-kira Bibi tahu nggak untuk sekali pompa itu berapa dosisnya, Bi? Aku nggak tahu dosisnya. Oh, berarti bukan Bibi yang Karena melakukan bukan perawatan. aku yang mempa. Kan diupahkan sama orang. Berarti jenis herbisida juga nggak tahu, Bibi. Itu pun aku Bahan nggak tahu. aktifnya gitu. Iya. Karena dia sendiri yang beli ini di tukang pupuk ini, dikasih duitnya baru dipompanya. Itu ini yang buat dia ini baru cantik katanya. Udah dikasih duit kan, dibelinya dia yang pompa. Berarti tukang ini ya nggak ngasih tahu ke Bibi gitu? Enggak dikasih tahunya ini segini sekian assessing, nggak dikasih tahu. Cuman udah siap gitu. Iya, biaya. Biayanya mulai dari tanam ini. Gini, Bi. Bukan, Bu. Bi. Biaya untuk penyemprotan herbisida ini akan lebih tinggi nggak dari hasil yang didapat? Jadi gini, Bi, kayak misalnya adakah penurunan gitu, Bi? Maksudnya kayak apakah biaya dari penyemprotan itu lebih mahal daripada hasil produksinya, Bi? Hasil produksi yang Bibi dapat. Penjualan hasil produksinya. Penjualan panennya nih, Iya. iya lebih banyak lah dapat hasil panennya. Oh, iya. Kalau nggak lebih banyak dapat, kita nggak nanam kembali lagi, iya kan? Kalau dia menurun, tapi entahlah ya ini yang kedua kali nanti kita nggak tahu. Yang pertama itu dia meledak kayak kakak ini, dapat Apanya meledak, Bi? buahnya kayak ini 30 ton dapatnya ini coba. Oh. Ini sebelah ini. Karena pertama tanam, nanti kedua mungkin entah menurun, nggak tahu kita kan. Tergantung. Iya. Bi, berarti tadi untuk herbisida Bibi ambil dari toko pupuk gitu ya, Bi? Iya, Atau ini- ada sales-sales gitu, Bi? Enggak dari sales. Kita ini ada pupuk di sini langsung dekat, tinggal ambil sendiri. Itu mereknya apa tuh, Bu? Merek Aku nggak tahu. Yang aku tahu Pio. Hio ya. Terus apa satu lagi? Itu Prepaton. Satu lagi ada 3 namanya itu. Banyak lagi apa? Iya, Itu didapat herbisidanya dari toko pertanian, toko pupuk gitu ya, Bi? Iya. Ada juga hari itu satu ada orang datang, kami taruh ini jambu ini besar bikinnya buahnya. Itu dia pakai sasetan apa namanya itu paten. Dia paten pakai sasetan macam kecap dia kan. Itu satu kotak 20 isinya dalam. 200 satu kotak itu. Itulah kami semprot kadang juga. Itu pupuk atau gimana, Bi? Dia udah sama pupuk sekalian. Oh.
paten tadi. Iya paten. Seperti kecap. Berarti campuran herbisida sama pupuk gitu ya beda. Iya dicampur dia gitu. Biar udah lengkap. Apalagi Megan? Sesuai itu aja kalau bisa. Kalau untuk Sesuai itu. Langsung. gulmanya itu sendiri Bi, rumput-rumputnya itu bakalan menurunkan produksi dari si ubinya ini Bi, mengganggu nggak itu kehadiran rumput-rumput itu? Mengganggu lah. Mengganggu ya Bi, ya? Iya, nanti kalau kita taruh pupuk kan dimakani rumput semua. Jadi kalau kita bersih setelah ini nanti coba dibersihkan, taruh lagi pupuk. Jadi rumputnya belum ada, tentu dia semua makannya kan ubinya gitu. Tapi kalau dari jenis golongan gulmanya itu dari golongan apa? Bi? Kayak rumput-rumput, teki atau Iya teki ini tadi lah ini. Itu ya, Bi. Ini, ya, ini teki lebih banyak nih. Itu. Tadi kan kok nampak dari mana kalian aku nampak sih? Dari belakang kami. Bi. Tadi lewat. Baru wawancara juga Bi, petani jagung. Oh. Lagi? Selain penggunaan herbisida Bi, untuk mengendalikan gulma yang biasa Bibi lakukan selain penggunaan herbisida itu apalagi Bi? Manual ya? Maksudnya Cabut, Ya kayak dicabut tadi Bibi langsung Bi. aku lihat mencabut. Selain Terus nyemprot. pakai ini, Mekanis. pakai pato. Oke, Iya, Bi. mekanis. Kira-kira Bi, antara penyemprotan dengan secara manual yang paling efektif yang mana Bi? Menurut Bibi. Maksudnya Yang paling efektif untuk membunuh gulma? Yang Langsung untuk dia sabut. dicabut atau pakai ini. iya atau disemprot herbisida? Ya disemprot lah, disemprot pun dia kan. Kadang ada yang udah dia apa namanya udah rumputnya besar macam ini. Kalau nggak dipakai ini nggak mati dia. Memang harus semprot ya Bi? Iya harus disemprot, baru dibantu lagi dengan Berarti penggunaan ini biasanya untuk gulma-gulma yang masih kecil berarti ya Bi? iya itu masih apa gitu Dan masih untuk ringan. lereng-lereng ini ya Bi. Iya. Oh gitu ya Bi ya. Pernah nggak Bi, waktu pas penyemprotan itu dia malah menyebabkan tanamannya yang terserang, yang kena efek dari semprotan herbisida? salah sasaran Iya, gitu. Pernah iya. kena ya, Bi, salah Pernah sasaran kena gitu? itulah sebelah sana. Jadi aku pikir bingung. Loh, udah mati semua. Aku pikir karena hama. Loh, kutanya lah orang tukang pupuk. Ini bukan apa kekerasan itunya. Obatnya pompanya. Jadi dia di gangnya ini rupanya kena ke sini. Kena ya Bi ya? Gugur semua daunnya sebelah sana itu. Berapa baris. Yang harusnya ditujukan ke gulma malah kena ke Kena ke tanamannya ya, Bi, iya. ya? Jadi dia Yang macam ada mana? menyebabkan rugi ya Bi ya? Itu pernah berapa kali Bi terjadi? Apanya? Yang Baru ini tuh. Baru ya Bi ya? Iya, karena kami baru 2 kali nanam, jadi itulah coba kalau namanya kita apa ini kayak mana supaya berkurang biayanya. Jadi datangnya nyemprot, biar dekatkan aja ke batangnya, biar nanti nggak banyak rumput, rupanya makin rugi. Tanam lagi balik disisip. Terus penyemprotan herbisida itu Bi biasa orang Bibi lakukan di pagi hari atau sore hari Bi? Di pagi hari, Di pagi hari pagi ya, Bi, ya? jam 6:30. 6:30 Bi. Iya, karena kalau dia udah siang nggak mempan lagi. Kalau pagi masih di sini semua hamanya. Di sini di bawah dia kan masih kena. Oh gitu ya. Iya, kalau pagi kan macam ini kan di daunnya semua gitu. Oke, terus Bi waktu pas apa tadi ya? Waktu pas menyemprot gulmanya ini, misalnya Bi, cuaca ini sekarang kan lagi musim hujan ya Bi ya. Iya. Kalau misalnya lagi musim hujan gini, tetap bakalan disemprot herbisida atau di stop dulu Bi? Di stop lah. Di stop ya. Dia Bi, ya? nggak bisa hujan-hujan. Kenapa bilang? Percuma ya kan. Iya. Kalau kita pompa nggak lengket dia ditumpahi hujan nggak jadi, sayang obatnya. Jadi makanya kayak gini lah kan. Sore pun bisa pompa, sore nanti udah nggak hujan gitu. Intinya kalau udah cuaca seperti ini mau hujan jangan disemprot ya Bi. ya? Iya. Oke. aku nambahin ya Bi, Iya. untuk ubi ini Bi, ubi jalar kan? Iya, ubi Ini jalar. varietas apa Bi? Bibi tahu nggak? Apanya? Atau ubi Varietas. jalar Ubi warna apa ini, Bi? Cilembu, gitu? Bi? Atau Oh, cul- enggak ubi cilembu? cilembu warna oranye. Orange. Ini dia, adanya tadi kok. Itu.
Oke, baik. Izin sebelumnya Pak, di sini kami dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, mau mewawancarai mengenai bagaimana penggunaan herbisida pada lahan ubi jalar Bapak. Yang pertama Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak yang tadi, Pak? Oke Pak, di umur Bapak kira-kira berapa Pak? 53 ya Pak ya. Oke Pak. Nah, pertanyaan pertama itu Pak, kalau boleh tahu Pak, di lahan ubi jalar tadi itu luasnya sekitar berapa itu Pak? 1.500 meter. 1.500 meter kuadrat ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, frekuensi penanaman ubi itu Pak, dalam 1 tahun itu bisa berapa kali menanam itu Pak, ubi itu jalar itu? 3 kali. 3 kali ya Pak ya. Nah, kemudian selain ubi jalar Pak, tanaman apa lagi yang ditanam di situ Pak? Misalnya ubi jalarnya udah selesai panen, ada rotasi tanam apa lagi Pak? Jagung, kemudian apa lagi Pak? Itulah rotasinya. Rotasinya jagung ubi jalar gitu ya Pak ya. Oke Pak. Kemudian Pak, pertanyaan mengenai herbisida itu, yang pertama itu gini Pak, penggunaan frekuensi herbisidanya itu selama dia dari pertama kali ditanam si ubi jalar ini sampai dia dipanen, itu berapa kali dia Pak disemprot herbisida itu? Herbisida untuk gulma. Untuk gulma? Iya, herbisidanya. Iya, untuk gulma 2 kali. 2 kali dari mulai dia ditanam sampai panen ya Pak ya. Oke, kalau kemudian Pak, herbisida yang digunakan ini mereknya apa dia? Itu tergantung rumputnya. Tergantung rumput ya Pak ya. Yang paling biasa Bapak gunakan itu merek apa dia Pak? Gromoxon. Gromoxon ya Pak ya. Kalau untuk dosis Pak, dosis misalnya setiap 1 hektar itu, kira-kira berapa dosis dari herbisidanya itu Pak biasa dipakai? Untuk sekali semprot. Biasanya dia untuk apa? Kita itu lahan kita itu kan 1.500 meter. 1.500. Nah, bisa 1 liter. 1 liter lah ya. Iya. Itu ya Pak, 1 liter. 5 tangki, 5 pompa. 5 kali pompa lah berarti gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, dari penyemprotan herbisida itu Pak, kan disemprot herbisida, sebenarnya kan jarak dari si gulma ke tanaman ubi jalar itu nggak terlalu jauh dia kan Pak, jaraknya itu. Jadi ketika pernah dia disemprot herbisida itu Pak, malah kena ke ubi jalarnya itu pernah itu Pak? Iya. Pernah kena Pak? Kalau untuk mengatasi itu biasanya caranya itu gimana dia Pak? Apa mungkin dari jaga jarak ininya atau gimana itu Pak? Biar dia nggak kena ke ubinya. Jaga jarak. Jaga jarak ya Pak ya. Kemudian dia gimana lagi Pak? Biasanya kena pun ya nggak apa-apa sebab dia sifatnya membakar cuma membakar ya Pak? Ya, membakar daun. Oke Pak. Tapi itu ada pengaruhnya nggak Pak? Ada pengaruh ke produksi ubi jalar Pak? Nggak ada. Tidak ada ya Pak ya. Nah kemudian Pak, untuk ini pernah ini nggak Pak, si gulmanya ini pernah disemprot herbisida tapi dia nggak mati Pak? Iya. Mengalami resisten? Iya. Pernah ya Pak ya? Pernah. Itulah tergantung rumputnya itu. Tergantung rumput ya Pak ya? Itu saat itu Bapak gunain herbisida merek dagang apa Pak? Dan bahan aktif apa? Ini tadi lah yang gue bilang. Gromoxon itu ya Pak ya? Yang resisten? Iya. Itu resisten ya. Selain Gromoxon ini Pak, pernah pakai herbisida nabati atau yang dia tidak ada bahan kimia, pernah pakai Pak? Nggak pernah ya Pak ya? Memang sudah pakai Gromoxon ya Pak ya? Nah kemudian Pak, pernah mengalami yang namanya ini Pak, di mana biaya pengeluaran untuk herbisida itu lebih tinggi daripada hasil produksi dari ubi jalar. Pernah nggak Pak? Biasa ya Pak ya? Sering ya itu ya Pak ya? Untuk menanggulangi hal tersebut biasanya gimana Bapak? Keluarkan dari kantong lah. Jadi dari kantong ya Pak ya? Iya kan? Nah, jadi nggak mungkin minta sama tetangga. Nggak mungkin ya Pak ya? Jadi si biaya untuk mengeluarkan herbisidanya ini malah lebih tinggi daripada hasil produksinya ya Pak ya? Sebab harga naik turun dia. Harga naik turun ya Pak ya? Jadi Pak, kalau misalnya mau menggunakan herbisida, memilih Gramoxon itu memang disarani dari kawan atau memang udah pernah lihat toko brosur atau gimana? Atau memang itu dia yang paling efektif. Yang paling efektif ya Pak ya. Berarti kalau Bapak belajar misalnya cara membudidaya itu dari internet ya Pak ya? Pernah belajar dari pengalaman. Dari pengalaman ya Pak ya? Kalau misalnya Pak terjadi penurunan efektivitas ubi jalar akibat gulma, cara mengatasinya itu gimana Pak? Apakah ganti herbisida, apa dicampur atau ditambahkan dosisnya? Diganti sama orang. Diganti ya Pak ya? Nah, jadi dikoret.
dikorek. Iya, Manual ya Pak ya. manual. Kalau sekarang Pak lebih sering manual atau herbisida Pak? Herbisida. Herbisida ya Pak ya. Kalau dibandingkan Pak antara herbisida dan juga dia manual, yang lebih efektif Pak, yang mana kira-kira? Herbisida lah. Tetap herbisida ya Pak ya. Walaupun memang saat-saat terkadang herbisida itu lebih tinggi biayanya daripada hasil apa dari ubi itu ya Pak ya. Nah, ya. Tetap lebih tinggi, tetap lebih pakai herbisida ya Pak. Oke Pak. Kalau gulma biasanya yang ada di lahan ubi jalar ini gulma yang jenis apa dia Pak? Banyak apa Pak? Rumput kah, teki kah, atau daun lebat kah? Rumput. Banyakan jenis-jenis rumput ya Pak ya. Iya. Nggak tahu tuh namanya itu. Itu yang apa itu? Yang payak. Payak Gunung dikendalikan. itu, iya. Teki lah berarti dia. Enggak. Rumput teki-teki. Kalau ya, kami Pak, ya. itu bilang padang teguh. Padang teguh. Dia untuk ngikat bisa itu. Oh, kuat dia apanya Iya, dia Pak ya. Kalau itu dikendalikan biasanya pakai herbisida juga atau manual itu Pak? Manual lah. Rata-rata kalau itu manual ya Pak ya. Nah, itu manual. Terus Oke, terus mengenai yang rotasi tadi Pak, kan misalnya dari ubi jalar ke jagung. Kalau misalnya masalahnya itu masalah di gulma tetap sama Pak. Gulma yang paling payah diapakan tuh memang yang rumput itu atau ada lagi? Atau beda dia jenis gulmanya? Ya beda lah. Beda ya Pak ya. Nah, kalau di jagung beda lagi apanya? Gulmanya ya Pak. Herbisida. Herbisidanya beda. Iya. Kalau di jagung biasanya pakai apa itu Pak? Pakai kompoi. Oh, kompoi. Dia sama jagungnya bisa dipompa semua. Oh, sama berarti ya. Berarti kena pun dia ke jagung nggak apa-apa dia ya Pak ya. Hmm. Oh, gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, lama berusaha tani di jagung dan ubi jalar ini udah berapa tahun Pak? Iya. Udah lama. Udah lama ya Pak. Iya. Udah lebih 10 tahun ya Pak ya. Iya. Lebih 10 tahun ya Pak. Ini udah penanaman ubi yang keberapa ini Pak kalau Nggak tahu. udah banyak ya Pak ya? Iya. Udah banyak. Udah nggak terhitung lagi ya Pak ya. Nggak pakai apa pula, kalau nggak mungkin bisa digaris dia Bisa 1, digaris. 5 ikat dia kan. Sama bahan. Biasanya Pak kalau pakai Gramoxone ini, misalnya disemprot hari ini, kira-kira itu bakalan nampak hasil penyemprotannya itu di hari apa Pak? Di hari keberapa? Di hari keberapa? Berapa hari baru Gramoxone ini mulai nampak dia efektivitasnya? Kalau Pak? dia 1 hari udah nampak. Berarti dia jenis langsung herbisidanya itu kontak ya Pak Iya, ya? kontak langsung terbakar kontak dia ya. langsung. Terbakar. Iya. Oke. Pernah ini Pak, ada datang biasanya herbisida ini belinya dari toko pertanian atau ada kadang mau ada sales datang gitu Pak? Toko lah. Dari toko langsung ya Pak ya? Kita beli ketengan kan Positif ya Pak ya? Oke. Prinsip rotasi tanam. Berarti tadi kalau bahan aktif herbisida Gramoxone ini nggak malah apa ya Pak ya? Kalau bahan aktifnya apa itu Pak kira-kira? iya, aku kalau nggak ditengok pun nggak nampak lagi sekarang, Mak. Nggak ada lagi ya Pak ya? Hah? Gramoxone itu ya? Nggak ada lagi pula. Tinggal di ladang semua ya Pak ya? Iya. Oke. Ubi yang Bapak budidaya sekarang ini apa dia Pak? Cilembu atau dia ubi ungu? Wortel. Ungu. Wortel namanya. Oh, ubi warna oranye dia berarti Iya, ya Pak ya? Ya, untuk penyemprotannya sebelum tanam atau Oh iya Pak, kalau disemprot herbisidanya itu biasanya sebelum ubi jalarnya itu ditanam udah disemprot juga Pak untuk persiapan lahan? Itu tergantung. Tergantung ya Pak? Nah, begitu siap dicuri langsung bisa ditanam dan semprot. Kalau ada seminggu baru ditanam, disemprot dulu baru ditanam. tapi umumnya Pak, Bapak semprot dulu atau enggak? Umumnya. Itulah tergantung tadi. Sebab kita nunggu hujan dia baru bisa ditanam. Ya Pak. Siap dia di jalur kayak gitu, kalau hujan terus bisa ditanam. Nah, kalau seminggu nanti baru dia apa hujan, nah, kan nunggu seminggu lagi baru ditanam. Nah, jadi rumput udah mulai tumbuh, jadi semprot juga
disemprot dulu ya Pak ya. Yang terakhir kali itu berarti Bapak disemprot dulu baru Bapak tanam. Yang di lahan Bapak terakhir ini. Kita tanam terus. Ditanam dulu baru ditanam disemprot. musim penghujan. Nah, kalau musim penghujan ditanam dulu. Ditanam dulu baru disemprot ya Pak ya. Udah 3 muncul. minggu nanti dia udah ditanam baru disemprot.